Sidangnya Kamis, Mama Peyet, makasih. Bunda gimana Kak Niki? Sehat-sehat Bun, kok keputusan terakhir kapan? Hai Kak, hari Kamis keputusan akhir ya Bun? Enggak. Kakak Tesmar, iya, Tegal hadir. Hai, hari Kamis itu bukan putusan akhir sayang. Hari Kamis itu adalah putusan sela namanya. Hai kata saya cantik seger bang. Hai Anda. Udah nyampe rumah say? Bunda Nikmis aku stop kirim 33 surat Al-Fatihah setiap subuh, amin ya Allah, amin. Jadi Kamis itu adalah sidang sela, dimana kemarin eksepsi dari Nikita Mirzani, seperti kita ketahui bahwa JPU menolak. JPU menolak itu bukan sesuatu yang wow. Namanya JPU, Jaksa Penuntut Umum. Nggak pernah sejarahnya JPU itu mengokekan keberatan dari terdakwa. Namanya jaksa penuntut, ya pasti dia tidak pernah mengokekan. Jadi bukan sesuatu yang wow. Itu sudah tahu kita ya, bahwa ditolak sudah pasti. Nggak ada JPU itu menerima, nggak ada. Itu nerima dia namanya ya bukan dari SOP-nya. SOP-nya tuh terus ngejar gitu. Jadi kalau di sana ketawa-ketawa, ya Allah kelihatan ya say. Belum nih kita makan bertiga di restonya Melani Ricardo. Tidur Bu? Oke, tidurlah Anda. Assalamualaikum Mami Yubrik Akoh. Waalaikumsalam Akoh. Doktrin CC tangan ya Min. Ya biasa namanya dulu minta hutangan dari Nikmir. Kalian ingat 2020 berapa ya tuh? Yang Nikmir sidang di apa? Sidang di Serang, Banten. Hari kedua itu langsung minta utang 100 juta. Itu diposting sama Nikmir, dia DM minta utang ke IG. Kan diposting itu sama Nikmir, dia minta hutang 100. Jadi kalau dia mau ngomong, Kang Nyanyep, hai. Kalau dia mau ngomong apapun, bil hati-hati ya, penguut. Assalamualaikum, salam kenal Bunda. Oke sayang, oke kalau kamu nggak ngerti, aku blokir. Lu nggak ngerti kan omongan gue? Oke, gue blokir. Siapa lagi nggak ngerti omongan gue? Sini, biar gue blokir. Ya nggak ngerti omongan gue siapa lagi? Ayo cepet. Berarti mau menyerahkan diri untuk diblokir. Wow, utang 100, iya 100 juta. Kan Niki waktu itu ngomong, makanya kata Niki gelondongan sapi, lu utang-utang sama gue 100 juta baru sekali datang. Itu kalian lihat lagi mungkin di YouTubers juga ada tuh, masih ada. Ya, pengacara psikolog hohohoho, gimana kabarnya? Lambe julid, Anda memancing-mancing saya untuk ngoceh. Blokir aja Mi, itu yang nggak paham. Udah sayang, yang nggak paham udah gue blokir. Siapa lagi yang mau nggak paham? Ayo, buat apa masuk kalau nggak paham? Masuk duduk ngejonggrok terus nggak paham, ya udahlah. Siapa lagi yang nggak paham? Semangat terus. Hai Adam. Tante IG lakinya nepos ditutup akunnya. Kalian baca sih majalah itu, majalah Tempo ya, kalian baca. Hai Ben, thank you sayang. Kalian baca majalah Tempo, di situ nyata, di situ terang, di situ jelas ya. Di situ jelas, baca ya. Aku jangan diblokir Bun, aku selalu ngikutin Bunda kalau live. Ya sayang, makasih. Ya aku orangnya tidak pernah mau blokir orang, tapi begitu masuk dia ngomong, gue nggak pernah ngerti apa yang lu omongin, ya gue blokir lah. Kok nggak ngerti ngapain dia maksain ke sini? Buat apa dia maksa-maksa kesini kalau dia nggak ngerti omongan gue? Emang omongan gue omongan apa? Omongan planet. Kan baru gabung jadi nggak ngerti temanya. Oh gitu. Mantas, jadi Kamis sidang kemungkinan lebih cepat dari biasanya karena kemarin hakimnya meminta kepada Bang Pami bahwa Rin makasih bahwa kalau bisa, karena kan jam 12 jam 1 itu istirahat. Jadi mungkin hakimnya juga lelah. Kemarin yang waktu eksepsi itu kan dia sampai jam 1 terus jalan. Mungkin wajar kalau ada orang titik lelah. Jadi hakimnya minta dihadirkan, Nikitanya dihadirkan jam 9 gitu. Nah, jadi Bang Pahmi diminta berkoordinasi dengan di sana
bahwa Niki dan Mail dihadirkan jam 9. Jadi jam 9 sudah mulai sudah mulai diterima. Yang diterima dari hakim apa nih? Apakah penolakan dari Nikmir sama Mail? Apakah tuntutan dari JPU yang menolak? Itu nanti kita lihat Kamis. Namanya sidang sela. Jika Kamis diterima, maka tidak ada sidang berikutnya untuk pembuktian, karena sidang berikutnya adalah masuk ke pokok bahasan. Tapi jika kita lihat mudah-mudahan hakimnya menerima. Jadi untuk sidang ke pokoknya kalau sudah menerima berarti kan sudah tidak masalah. Jadi kita tunggu hari Kamis itu penting sih. Hari Kamis itu penting sidang selanya. Sela apa sela? Sela ya kali ya. Menyala Bun, nyalakan terus kebenaran. Terima kasih Mi, nggak benar nggak sih 80 digelontorkan jangan kira Mail. Aku tidak ada di situ sayang, aku nggak ngerti. Dukung Nikmi dari Bengkulu Mi. Hai, tidak ada papanya, cuman mepet NM. Udah mepet MN merasa dia yang paling artis, dia yang paling ini. Siapa? Lu siapa Pos? Kan jadi ikut ngomong gue nih. Nepos berkicau mulu, tantrum soalnya Nepos pegang-pegang pipi Tessa, si Nikmir pegang-pegang pipi Tessa Mariska. Ada yang gak rela seorang Nikmir memegang-megang mencanda-candai Tessa Mariska. Ada apa? Dokter Olololo itu suka nimbrung di kasus orang pansos itu ya Bun. Dia nimbrung, kalian boleh lihat. Pansos nggak pernah dilarang ya. Dia nimbrung, kalian lihat selalu itu yang diomongin salah aja. Semua artis salah kan di mata dia. Julidnya minta ampun. Kalian lebih tahu lah. Kalau saya kan nggak pernah scrolling. Semua nggak pernah kan. Yang dia omongin nggak pernah bener, salah semua. Kagak ada orang bener, yang paling bener dia. Cantik banget Mami, makasih sayang. Bunda kenal sekarang ada di Sidoarjo. Oh lagi show ya deh ya. Bun, wanita amatir pasti bebas. Pasti, namanya bebas. Seorang Nikita Mirzani pasti bebas. Pasti bebas demi apa? Bisa demi hukum, bisa demi karena damai, bisa karena putusan pengadilan, bisa karena putusan hakim. Pasti bebas karena bukan tahanan seumur hidup ya. Bunda yang musuhan aja bisa cekikikan sama Niki. Lah si miring dari baikan malah jadi syaitan. Putiran debu. Ruci bedanya kalau Bunda Tessa polos banget. Ini oke, lu nggak ngerti lab ngomong apa kan? Oke, gue blokir lu. Gak gampang. Lu kan nggak ngerti ngomong gue apa kan? Gue blok. Oke. Yang nggak ngerti ngomong gue apa, gue blok. Karena setahu gue bahasa Indonesia, bukan bahasa planet. Seneng lihat Mami aura positif terpancar. Makasih sayang. Cantik kali sahabatnya Nike ini. Amin ya Allah. Semoga Nike tenang di sana ya. Baling-baling bambu aja ditulisin. Iya, kasihan loh. Kan gini loh. Kan dia bilang kan, kamu belum tahu siapa saya kan, sekarang kamu tahu siapa saya ya sayang ini. Ya Allah, orang mencari nafkah di TV itu, kenapa mesti kamu larang-larang? Kecuali dia melakukan yang gimana-gimana. Ini mau itu dia maaf ya, mau dia itu war-weror atau mau apa, tapi kan tujuan dia mau kerja, mau mencari nafkah. Bisa aja dia jadi presenter terus dilarang, terus mengaku dia melarang. Belum tahu siapa saya, makanya gue tanya kamu siapa? Gue tahu elu dari zaman dahulu kala, gue tahu elu. Emang lu siapa sih? Karena aku bertanya, karena kan suka pamer-pamer. Belum tahu saya. KPAI belum tahu dia yang bikin. Lu Cinta Luna nggak muncul. Terus di kasusnya Nikmir dia lebih tahu berapa tahun ponisnya, dia lebih tahu. Makanya gue tanya, lu siapa? Yang gue kenal lu itu enong-enong. Yang gue kenal lu itu
pelakor. Yang gue kenal lu itu dulu casting sana casting sini untuk sinetron. Itu yang gue kenal. Yang gue kenal lu itu ketemu di acara gue, lu minta kenalin sama bapak-bapak itu. Makanya gue bertanya-tanya. Kok janganlah aduh ya Allah, ini banget. Ya elah. Masih ada langit di atas langit, sayang. Abis itu bukan pelakor, sok-sok mengatur. Sok-sok dia yang mengatur KPAI, dia yang mengatur TV, dia yang mengatur sidangnya MM, dia yang mengatur. Ya elah, siapa lu? Gue bertanya loh, ya. Kalau gue orangnya bertanya kalau nggak tahu, karena gue tahu lu. Jadi begitu lu sekarang aneh, gue tanya, lu siapa? Gue mengingatkan ya sayangnya, gue takutnya orang lupa akan asalnya, makanya gue ingatkan. Gue mengingatkan, gue pikir baik buat gue. Kita mengingatkan orang yang sudah lupa asalnya. KPAI dia atur, TV dia atur, persidangan Nikita Mirjani dia atur. Makanya kan gue bertanya, lu siapa? Nah, pahamin ya, siapa? Oke, yang nggak tahu gue siapa, gue bisukan. Besok lu kalau gue live lu masuk lagi. Kalau lu tanya lagi gue siapa, gue bisukan lagi lu. Karena berarti lu tidak punya kuota. Jadi kalau nggak punya kuota, bagusan lu diem aja, nggak usah ikut ngomong. Nanti kuota lu habis, ya kan? Karim tadi aku udah omongin dia siapa. Lihat nanti dari awal ya. Tadi aku udah ngomongin tuh siapa. Lihat dari awal ya sayangan. Nanti aku tayangin di YouTube Testa Mariska Channel tayangan ulangnya. Bina, iya, sakit banget dengarnya. Gue tahu sebab gini. Gue tahu sih ini nih. Lah kenapa sih marah sama NM, marah banget. Sampai tahu dia hukumannya, sampai tahu dia apa yang harus diperbuat sama hakim, apa yang diputuskan oleh hakim. Kan aneh. Bang Pami aja sebagai lawyer belum tahu. Kok dia tahu? Siapa dia? Hukumannya akan dijatuhkan, pidananya akan dijatuhkan, tahu. Hasilnya tahu, cuman nggak mau ngomong. Nah, makanya gue tanya. Gue kejar lu. Tahu dari mana lu? Untung aja Nikita Mirjani nggak bisa pegang handphone. Kalau bisa pegang handphone, dihajar tuh Nikita. Apa yang lu tahu? Emang lu, makanya katanya lu psikolog hohoho. Masalah hukum lu tahu. Masalah ponis Niki lu tahu. Semua lu tahu. Siapa lu Satria Baja Hitam? Kan tinggal jawab. Kan gue tanya siapa lu? Kan tinggal jawab. Gue sekarang Satria Baja Hitam. Bukan orang yang casting dulu lagi. Kemana-mana gue casting gue ditolakin. Kan bisa jawab begitu. Kan gampang. Gue cuma nanya kok. Dia tuh pansos bunda pasti. Meresahkan bun. Coba sebelum tidur. Sebelum tidur pengikutnya 2. Akun fake, nggak mau. Kenapa saya gembira banget ya bun, si Gading retak dilaporin Pak D. Sumpah. Bagus, biar ada pembelajaran. Kalau mau praktek jangan di TikTok ya. Buka, kan gue bilang bukalah, sewalah. Sewa gubuk boleh, sewa ruko boleh, sewa rumah boleh. Bikinlah tempat praktek di situ ya. Kalau memang betul Anda itu psikolog hohoho ya. Yang meragukan juga Ahmad Dhani sama lawyernya Ahmad Dhani. Nah, lawyernya Ahmad Dhani itu adalah sahabat gue, abang-abangan gue, dan gue satu kantor sama lawyernya Ahmad Dhani. Nah, gak usah aku ngomong kantor mana, satu kantor sama Bang Aswin. Bang Aswin itu adalah istrinya si cantik Fahira Idris, si cantik yang di sekarang DPD itu Bang Adwin ya. Bagus, gue suka gitu ya. Harus dikasih pelajaran ya.
Kalau memang betul kamu mau praktek memberikan edukasi, buka kantor. Berapa sih sewa kantor? Sewa. Kalau nggak bisa sewa kantor, gubuk aja lu sewa ya. Sewa gubuk. Praktek lu di situ, bukan praktek lu di sini. Lu edukasi, tapi setiap edukasi bawaannya julid, say. Semua dijulitin, nggak ada yang bagus. Karena dia adalah orang adalah yang kecewa dengan hidupnya karena tidak pernah menjadi ertong. Sudah bolak-balik dari zaman dahulu kala casting tidak pernah menjadi ertong. Jadi ini orang sama hidupnya dia bermasalah karena tidak kecapaian menjadi ertong. Jadi segala macam cara dia cari. Tuh, ini orang ya. Genjut diblokir aja. Genjut yang mana? Kenapa dia saya? Mana dia saya? Mana dia? Bunda cantik, makasih. Malang hadir bun, makasih sayang. Aku dukung Mbak Tessa, makasih sayang. Spill kantor. Gue mau datang ke kantornya. Muter. Oh, ternyata nggak ada kantornya. Padahal gue tuh mau waktu itu gue pikir oh ya udah mungkin dia sudah berubah ya. Zaman dulu dia casting sana casting sini, sekarang mungkin sudah berubah lah. Mungkin gue pikir ya. Oh mungkin disekolahkan oleh pelakor, bisa jadi begini. Gue pikir tuh. Gue telepon dong. Saya di mana? Gue ini. Kantornya nggak perlu ada kantor begini. Saya selalu pergi keluar kota begini. Iya elah, berarti lo masih pelakor lah say. Pantes kantornya di TikTok. Aduh, kacamatanya bagus bun, makasih sayang. Bulan, nanti kalau dia komen lagi gue liatin. Belum ada dia sayang. Mana dia? Udah gue cari tadi. Katanya Adam, intinya sinepos makhluk iri hati bun, penyakit hati, betul. Karena disingkirkan dari hidup ember ya. Manusia paling suci ternyata juga menyimpan bahagia, betul. Suci dari mana namanya suci? Itu Mbak Niki bebas nggak? Kalau bebas pasti bebas ya. Bunda glowing banget, aku nggak pakai bedak. Kalau sidang Niki aku pakai bedak. Dari jam 6 dandannya, makanya kata Niki menor banget. Coba dia tidak ikutin urusannya Niki, nggak usah lah gitu. Udah tahu Niki di dalam, dia pantas menerima itu. Saya tahu sebelumnya kalau dia itu akan begini, dia hukumnya akan begini. Saya tahu, tapi saya nggak mau ngomong. Nah itu yang bikin gua kesel. Kenapa sih? Lu kan seorang ibu juga, nggak usah gitu-gitu banget juga. Saya tahu. Lah kan katanya lu psikolog hohok, masa lu tahu-tahu? Rahma, kamu di mana? Rahma, nih Rahma, sumpah aslinya muda banget bun. Aku lihat bunda lagi ke Padang. Rahma ini coba, masa dia ketemu aku nggak nyapa? Kok nggak nyapa sih Rahma? Rahma tetangganya Padat ya? Jus apa tadi Mi? Ini aku masukin wortel itu pasti, tapi tinggal campur kiwi, campur buah kiwi, campur tadi buah timun sama labu jipang yang kecil itu yang mentah. Aku campur. Kalau wortel aku tetap karena mataku silinder. Rahma, nih aku sematkan loh. Kamu tetangganya Padat ya? Kalau RG jadi Ertong cocoknya peran apa ya bun? Maaf saya nggak ada perannya dari dulu, dia casting nggak pernah diterima. Jadi gue juga bingung perannya apa. Nggak pernah diterima dari zaman dulu, casting sana casting sini. Nggak ngerti gue perannya apa. Bunda Tessa selalu peduli dengan nasib anak-anak Indonesia karena aku punya anak sayang. Karena aku punya anak. Sidang Kak Niki kapan lagi? Kamis. Siapa Rahma? Rahma ini tetangga dari desainer aku, Mr. Padat. Iya benar ya Rahma ya. Kemarin aku kan ke desainer aku, ke Mr. Padat. Waktu yang mau ambiar malamnya aku ambil baju ke desainer aku. Nah Rahma jumpa aku. Nah Rahma sengaja aku gitu, betul bun. Aku kira siapapun, pas lihat langsung panglim. Kok Rahma nggak negur aku sih? Sayang tetangga ya.
Betul Bun, aku kira siapa? Iya, kalau di kamera ini Rahma, memang di kamera ini orang nambah besar, nambah ini, dan juga seperti Icat bilang kan, iya aku pikir Kak Tessa ini tua banget, giliran ketemu aslinya muda. Icat ngomong, karena di kamera memang kita harus menyesuaikan apa ya, kalau kamera ini ya nggak ngerti. Mungkin pun Rahma kalau di kamera pasti kelihatan lebih tua dan lebih gembala. Bunda cantik banget, makasih sayang. Aku pernah lihat Mbak Tessa, ramah banget orangnya, wangi banget kalau deket Mbak Tessa. Apa Gani Sahreja paling bisa. Anak lu dibully kibul, masa sudah lupa? Lupa. Siapa yang lupa? Nggak ada yang lupa. Makanya lihat tuh, kemarin tuh ada tuh gua tayang tuh di pagi-pagi Ambiar, udah ditayang ulang. Coba lu lihat tuh, coba lu lihat ya. Jadi kalau diambil kata-kata itu, diambil yang bener, jangan diambil kamu menyimpulkan sendiri ya. Kamu menyimpulkan sendiri salah-salah karena kurang 2 on ya. Cantik aslinya Mbak Tessa, makasih sayang. Gimana kabar kakak sama DP? Baik-baik aja. Bunda lagi sibuk nelpon, takut ganggu. Oh gitu ya Rama. Oh iya, kan kemarin aku datang padatnya lagi di Medan, terus orangnya dia lagi tidur. Aku mau buru-buru karena besok kan harus nyampe di Trans TV itu aku jam 6 karena janjian sama Muakum jam 6. Jadi aku mau buru-buru pulang biar buru-buru tidur. Makanya aku nelponin padat itu Rahma, sayang. Bunda kalau di Malaysia udah jadi datin seri Bun. Ada nanti jadi datin si Ono. Yang mau Bun fokus sama foto, emang masih sama suaminya Bun? Ya masih lah. Ngadi-ngadi lu. Kangen lihat Niki live Bun. Betul, banyak loh yang kangen lihat Niki live. Bun, kira-kira Kak Nikmir bisa bebas nggak? Pasti bebas, kalau bebas ya pasti. Salut sama anak Ibu Tessa, amin ya Allah. Alhamdulillah dipunya anak satu, insya Allah anaknya soleh, sayang, soleha. Anaknya soleha itu bikin aku seneng. Gadung masih masuk bui nggak kira-kira masuk? Paling nggak sekitar dia kan satu itu kalau nggak junto ya, satu itu dia ancaman pidananya 5 tahun. Ancaman aku ada deh di tayangan YouTube aku lihat deh, ada prediksi dari Bang Anton tentang kasusnya itu. Pak D sama si psikolog hohok. Coba lihat prediksinya Bang Anton di kartu tarot, ada, aku udah buka, ada di tayangan YouTube aku, coba lihat deh. Jangan ke abu-abu, ntar kulit Bunda jadi abu-abu Desya. Ngadi-ngadi. 4 hari lagi Kamis ya, Kamis bukan Selasa ya Aryo, Kamis sidangnya NM. Berarti ini besok Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 6 hari lagi sayang. Jadi nggak Selasa, Kamis ya, 6 hari lagi sidangnya NM. Dokter Oki, dokter asli Bun, bukan abal-abal, praktik